para jamaah salat subuh Masjid Fathul Huda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan ini jalan ridho dan barokah untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai flyer yang saya buat, tema hari ini tentang kajian kompilasi hadis tentang zikir usai sholat. Namun sebelum kita lanjut kepada tema, saya sedikit mengulang atau mengulas tentang tema bulan yang lalu tentang sholat sunnah rawatib. Ada beberapa persoalan. Pertama, kalau kita mengkaji fikih, kadang-kadang satu lulusan dari guru yang sama, itu tidak mesti ustadz itu pendapatnya sama dengan gurunya atau dengan ustadz yang lain, walaupun satu sumber. Itu kalau ngaji fikih begitu, karena sangat dipengaruhi oleh kecerdasan dan analisa yang dimiliki. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kalau orang ngajinya hanya buka ayat, buka hadis, tidak mempelajari bagaimana kaidah yang disampaikan oleh para ulama besar. Contoh, ada hadis Nabi, idza uqimatis shalah fala sholatalah. Apabila dikumandangkan qomat, maka tidak ada sholat baginya. Artinya begini, pertama diawali dari azan. Kalau azan sedang dikumandangkan, lalu bapak ibu masuk ke masjid, pertama tidak melakukan sholat dulu. Yang dilakukan adalah menjawab kumandang azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Menjawab, mengulangi lafaz azan yang disampaikan muadzin, baru kemudian salat sunnah. Akan tetapi kalau dikumandangkan iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sudah tidak ada salat. Persoalannya adalah saat panjenengan takbir Allahu akbar, salat qobliyah atau salat sunnah, baru membaca doa iftitah atau sedang membaca surat Al-Fatihah, lalu muadzin qomat, apa yang harus dilakukan? Orang yang hanya membaca dalil hadis, mereka langsung membatalkan sholat. Itu kaifiah ngarang. Jadi adab sholat itu kerjakan. Jadi sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka sebisa mungkin, secepat mungkin, selesaikan sholat dengan rakaat terpendek. Sholat sunnah 2 rakaat, ya sudah selesaikan 1 rakaat. Bukan dengan memutuskan sholat, gitu Pak, ya. Jadi Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id, qomat, Allahu akbar, secepat mungkin Al-Fatihah, kemudian Allahu akbar, ruku sampai Allah anda, sujud, duduk, sujud, tasyahud akhir, salam. Yang terpenting tidak ketinggalan rakaat pertama bersama imam sholat berjamaah. Jadi bukan dengan membatalkan sholat. Karena saya melihat dari beberapa praktek jamaah di suatu masjid, dia sedang sholat, begitu qamat langsung selesai gitu. Tidak begitu, selesaikan dengan rakaat paling pendek, yaitu ditutup dengan tasyahud akhir kemudian salam. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah,
menggabungkan niat ibadah. Saya belum melihat Nabi menggabungkan niat ibadah, baik menggabungkan niat puasa, baik menggabungkan niat ibadah sholat. Jadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ditemukan riwayat Nabi menggabungkan niat. Tapi para ulama menjelaskan, karena menghadapi sebuah problem. Kalau zamannya sahabat itu, Nabi itu pertama dan terakhir. Sampean subuh mau komat ajan, wis lungguhnya ini udah jam 5:50, Rasulullah belum datang, belum ada berani komat. Belum ada yang berani komat. Tapi kalau Nabi datang, tinggal menunggu perintah. Bukan menunggu perintahnya kurang 10 menit, bukan. Walaupun kurang setengah jam, kata Nabi, komat, ya sudah komat. Jadi jadwal iqomah yang dibuat ini adalah jadwal kebijaksanaan, supaya antara pengurus dengan jamaah tepok seliro, saling menghargai, tidak ada yang merasa disakiti. Coba bayangkan, orang lagi sholat sunnah, komat, tersinggung dia. Aku sholat gak diregani yang jelas, aku ditinggal langsung di komat. Kenapa? Gak ada jam iqomah. Kalau ada jam iqomah, kurang semenit sampean sholat, komat. Oh iya mah aku salah, aku telat. Tapi kalau ada orang yang dituakan, dia sebagai, makanya butuhnya konsekuensi dan konsistensi yang namanya imam rawatib. Imam rawatib itu harus ditaati. Panjenengan kalau ke Masjid Ampel, Sunan Ampel di sana, itu belum komat jam segini. Setengah jam lebih waktu tunggunya. Jadi sudah siang ini, udah kelihatan imamnya belum datang, ditunggu. Kesuwen imamnya, kesuwen komat, enggak, ditunggu. Jadi problem itu di zaman Nabi belum begitu nampak, belum ada masalah seperti itu, karena Nabi pertama dan terakhir. Tapi kesini muncul, ada jam iqamah ini muncul juga. Waduh, aku pengen tahiyatul masjid, lah iki qobliyah subuh, marisan wudu, syukrul wudu, lah kurang 2,5 menit nih. 2,5 menit untuk berapa rakaat? Cukup 2 rakaat. 4 rakaat kenceng sampai sholat. 2 rakaat. Nah, terus pilih yang mana? Tahiyatul masjid kah, syukrul wudu kah, qobliyah subuh kah? Tiga-tiganya boleh memilih. Tahiyatul masjid tidak dilarang, syukrul wudu boleh, qobliyah subuh boleh. Tapi dalam kaidah pertama, ada yang membolehkan menggabung 3 sholat 6 rakaat itu tadi, cukup dengan 2 rakaat, karena masing-masing sholatnya 2 rakaat dan caranya sama. Ketika tahiyatul masjid, niatnya telu, ya tahiyatul masjid, ya qobliyah subuh, tahiyatul masjid, ya syukur wudu, telu, sholatnya mung 2 rakaat. Itu ada yang berpendapat begitu. Tapi ada yang membedakan. Kalau tahiyatul masjid tidak bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Yang bisa digabung tahiyatul yang qobliyah subuh, maksud saya, yang rawatib, yang qobliyah subuh tidak bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Tapi kalau tahiyatul masjid, syukrul wudu itu boleh digabung. Waktunya misalkan kurang 4 menit. Pertama qobliyah subuh, yang kedua gabung tahiyatul masjid sama syukrul wudu. Boleh. Itu ada kaidahnya di dalam kitab
An-Nadhair yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, seorang ulama besar, dijelaskan di situ. Juga ulama-ulama Saudi pun yang mereka kalau berkata, apakah ada perbuatan Nabi, contoh dari Nabi, ternyata mereka pun ikut kaidah. Ikut kaidah. Zaman Nabi nggak ada keterangan dalilnya Nabi menggabungkan niat sholat, nggak ditemukan. Nah, yang menemukan itu ya kekinian para ulama. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, saya termasuk yang tidak sependapat kalau rawatib digabung niatnya dengan yang lain. Tapi kalau tahiyatul masjid dengan syukrul wudhu digabung itu boleh. Ada kaidahnya. Tapi kalau tahiyatul masjid, kalau rawatib qabliyah subuh tidak. Kenapa? Masya Allah. Di dalam fikih aulawiyah yang pernah saya jelaskan pada masa yang lalu, seseorang ketika pilihannya tepat, tanpa meniatkan menggabung niat, kurang 2,5 menit saja cukup untuk 2 rakaat ya. Cukup untuk 2 rakaat. Lalu pilihannya tepat apa? Qabliyah subuh yang punya waktu. Niatnya cukup qabliyah subuh saja. Insya Allah sudah otomatis tahiyatul masjid sama syukrul wudhu katut di dalamnya. Termasuk dengan ini kan masih Muharram ya. Dengan Senin Kemis. Oleh enggak niat puasanya digabung? Ya puasa Senin Kemis, ya puasa Muharram. Kan kita ini rakus pahala. Rakus pahala tapi pengen amalnya yang sedikit. jadi sekalian nyelam minum air itu apa namanya? Jadi inginnya 2 pulau terlampaui gitu kan. Walaupun dengan sekali gerakan, maunya kan gitu. Saya selalu berpikir tentang aulawiyah, fikih aulawiyah. Kalau puasa Senin Kamis itu ada di bulan apapun. Tapi kalau Muharram itu hanya ada di 4 bulan. Kalau Senin Kemis ada di 12 bulan, semua ada. Walaupun saya tidak menolak, tidak bertentangan, menganggap bertentangan dengan orang yang boleh niat Senin Kemis puasanya di Muharram, atau niatnya Muharram ngambil harinya Senin Kemis, atau niatnya ya niat Muharram ya niat Senin Kemis. Ada orang kan saya biasanya Senin Kemis, ini bulannya bulan Muharram, saya puasanya niat Senin Kemis sama puasa Muharram, double niatnya. Ada yang membolehkan. Tapi saya secara pribadi itu membedakan. Secara pribadi maksud saya bukan sendirian, tapi saya mengikuti pendapat yang saya ikuti pendapat ini oleh diri saya, gitu maksudnya. Bukan sok-sok pribadi, bukan. Saya tidak punya pendapat. Jadi pendapat apapun yang saya sampaikan di sini itu bukan pendapat saya. Pendapat guru dari gurunya gitu ya. Cuma mungkin berbeda dengan yang lain. Perbedaan itu wajar, jangan dibenturkan ya. Jadi ada orang meniatkannya menggabungkan, saya niat poso Senin Kemis sekalian Muharram. Puasa dia hari Senin, hari Kemis. Atau dia saya niat puasa Muharram sekalian Senin Kemis. Tapi yang saya pakai, yang saya ambil puasa Muharram saja. Kebetulan melaksanakannya pada hari Senin dan Kamis. Insya Allah dengan puasa niatnya Muharram, dikerjakannya Senin Kamis, insya Allah akan mendapatkan keutamaan puasa Senin Kamis. Lah kenapa kok niatnya bukan puasa Senin Kamis yang dikerjakan di bulan Muharram? Karena Senin Kamis itu ada di setiap bulan. Sedangkan Muharram sebuah kekhususan. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Jadi puasa Muharram itu dalam bahasa hadis
Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu fi syahrullahil muharram. Seabdul puasa setelah puasa Ramadan ada puasa di bulan Muharram. Saya menganggapnya puasa di bulan Muharram itu puasa tertentu, ya puasa Muharram. Walaupun kajian Ustadz Adi Hidayat dalam menjelaskan sholat sunnah rawatib, dia hanya mengenal sholat sunnah rawatib dan sholat mutlak. Sholat sunnah rawatib itu yang 12 rakaat atau yang 10 rakaat. Selain yang disebutkan disebut mutlak. Itu Ustaz Adi Hidayat. Qobliyah maghrib itu bukan qobliyah, tapi sholat mutlak. Qobliyah isya itu bukan rawatib tapi mutlak. Qobliyah asar itu bukan rawatib tapi mutlak. Itu bahasa yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Tapi ulama-ulama yang lain, rawatib itu dibagi dua. Ada rawatib muakkad, rawatib ghair muakkad. Yang 10 rakaat yang disampaikan, yang 12 rakaat itu rawatib muakkad. Yang qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu rawatib juga, cuma ghair muakkad. Kadang-kadang esensi itu ada berbeda di istilah. Itu wajar. Jadi penyebutan istilah itu wajar. Tapi yang penting kan bukan hanya sekedar tahu, bagaimana kita bisa mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, nah, kita masuk itu tambahan kemarin. Nanti kalau ada sharing di belakang, syuruknya jam pinten? 41 tambah 10, 50 ya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan kemarin, mudah-mudahan bisa dipahami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengkaji tentang zikir. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir, terutama usai sholat. Ada beberapa imam di masjid, itu kan, kalau usai sholat itu mereka meninggalkan tempat sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada langsung bergeser, ada langsung makmumnya nyari tempat ke belakang. Bagaimana ketentuan di dalam petunjuk kita? Surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian usai menunaikan salat, apa yang harus dilakukan? Fadhkurullah. Maka berzikirlah kepada Allah. Mengingatlah kepada Allah. Makna zikir di dalam kajian sebelumnya, zikir itu ada makna dua. Ada makna menyebut. Zikir itu mesti nyebut. Kalau zikirnya berupa istighfar, ya nyebut istighfar, astagfirullah. Kalau zikir itu berupa sholawat, ya nyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngomong, nyebut. Jadi orang tandanya nyebut nampak dari gerakan. Kalau zaman Nabi itu jenggotnya itu bergerak-gerak. Ketika ditanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat malam atau pada sholat zuhur atau sholat sir, Rasulullah itu membaca? Iya, Nabi membaca. Bagaimana kau tahu? Aku melihat dari gerakan jenggotnya bergerak-gerak. Jadi berzikir itu bukan meneng, bukan diem. Boleh memang nanti zikir itu hati yang berzikir, tapi jangan sampai memalaskan lisan kita untuk terbuka, gitu kan? Hati memang esensi zikir dalam hati, tapi diwujudkan daripada lisannya yang mengucapkan kalimat zikir. Itu makna zikir pertama, menyebut. Makna kedua, mengingat, mentadaburi.
menyambungkan hati ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah indahnya kalau kedua hal ini dipadukan. Gitu Pak. Zikir meneng oleh ngomong tak, jangan sampai hatinya kosong. Makanya saya hati-hati. Saya orang bilang saya ini Muhammad dinukar. Kalau dulu Muhammad dinu, Muhammad ya Muhammadiyah, ya NU, ya NU, ya Muhammadiyah. Saya ini orangnya kritis. Sholawat itu bagus, tapi sholat dengan menghidupkan lampu HP itu, sholawat itu bagus. Jangan sampai hatinya tidak hadir. Jangan sampai sholawat hanya jadi seni. Jadi nanti sholawat jadi seni, jadi budaya, bukan jadi ibadah. Awalnya bersalawat itu ibadah, nyebut Allah. Maka orang berzikir, orang bersalawat itu ada adab. Makanya kalau sudah ditampilkan salawat dengan gerakan tubuh, dengan ini kan kayak nyanyi akhirnya kan. Kalau hatinya tidak hadir, maka saya tidak mengeneralisir boleh apa enggak boleh, ya tergantung orang yang punya hati. Yang sekarang perlu adalah didik mereka bahwa kalimat yang diucapkan, kalimat sholawat, kalimat zikir, tetap hatimu ajri, tetap hatimu adab ke Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang zikir. Ya, maka zikir itu bermakna menyebut pertama, yang kedua mengingat, mentadaburi, mengagungkan Allah, menyambung hati kita ke Allah. Usai sholat, fazkurullah, tetap mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau engkau sibuk habis sholat harus cepat ke kantor, qiyamah, engkau zikir sambil berjalan, sambil berdiri, sambil bekerja. Wa qu'uda, atau engkau mau istirahat sejenak, mampir sejenak, tetaplah engkau berzikir dalam keadaan duduk. Wa qu'uda wa ala junubikum, atau engkau sedang dalam keadaan kurang sehat sehingga berbaring, atau keistirahat mau tidur dalam keadaan berbaring, tetaplah berzikir kepada Allah. Itu ketentuan pertama. Yang kedua, dari Rasulullah SAW, riwayatnya daripada Imam Bukhari. Kalau ada tayangannya, panjenengan bisa melihat hadisnya. Saya tidak sebutkan hadisnya, langsung maksud hadis itu saja karena waktunya. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kaum wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat bersama Rasulullah, ya, mereka langsung bubar. Pertama, zaman Nabi kaum wanita, ibu-ibu sudah banyak yang sholat berjamaah bersama Rasulullah. Di mana? Di masjid. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan, bolehkah wanita ke masjid? Bagus mana wanita ke masjid? Zaman Rasulullah pun wanita, kaum ibu-ibu sudah banyak sholatnya di masjid, berjamaah bersama Rasulullah. Walaupun kemudian muncul hadis, kaum wanita sholat terbaik di dalam kamarnya, sehingga sholat di dalam kamarnya lebih baik dari sholat di tengah rumahnya. Sholat di tengah rumahnya lebih baik daripada sholat di luar rumahnya, maksud di emper rumahnya. Sholat di emper rumahnya lebih baik daripada sholat di masjidnya, sholat di masjid. Sehingga kenapa kok muncul seperti itu, padahal di awal-awal kaum wanita di masjid. Lalu di sini kajian para ulama, ada beberapa wanita yang menimbulkan fitnah, yang tidak bisa menjaga auratnya, yang tidak bisa menjaga gerak-gerik tubuhnya, sehingga menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Maka kata Nabi, di rumah lebih baik sholatnya. Tapi kalau bisa menghindar dari fitnah, aman, tidak apa-apa di masjid. Dan banyak keutamaan ketika ke masjid.
perjalanan ke masjid pahala, duduk di masjid i'tikaf jamaah lebih besar pahalanya, ada kajian lebih besar pahalanya. Jadi banyak faktor pendukung di zaman Nabi. Cuma bedanya zaman Nabi waktu itu ya, setelah sholat berjamaah kaum wanita meninggalkan tempat sholat lebih awal. Lalu kemudian kalau laki-laki bagaimana? Wa man shalla minar rijal masyaallah fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama rijal. Kalau kaum laki-laki, sepanjang Nabi masih duduk di tempat duduknya berzikir, para sahabat tidak ada yang mengangkat diri di tempatnya, duduk mengikuti Rasulullah. Kalau Nabi berdiri, baru sahabat berdiri mengikuti Rasulullah, pulang dia pulang. Nah, kemudian juga kalau di waktu subuh sebelum pulang, para sahabat segera mengambil tangan Rasulullah, riwayatnya Bukhari. Lalu mengambil tangan Rasulullah, diambil, dicium oleh para sahabat. Telapak ini luar telapak dicium, lalu telapaknya diusapkan ke wajah mereka. Itu para sahabat. Itu usai sholat subuh. Jadi kalau ada yang mengamalkan usai sholat bersalaman, tidak salah. Pernah ada perbuatan sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah-tambahi bid'ah ya, orang kelihatan nggak pernah ketemu hadisnya. Kalau nggak tahu nanya gitu. Jadi ada hadisnya. Jadi kalau anak-anak kita di pesantren itu yo nyucupe wakeh sama anak-anak itu, bolak balik itu sampai entek. Ya dapat anaknya berhusnudzon kepada gurunya. Gurunya itu wudune sempurna, sholatnya sempurna, zikirnya sempurna, qiyamul lail doanya sempurna, ngambil barokah dari fisiknya para guru ustadz-ustadznya itu. Napa? Dulu minum sisa kiai itu, kemudian santri rebutan. Oh, syirik itu, syirik. Ya. Sekarang ketemu penelitian di Jepang gitu kan, air ini dipegang oleh siapa, tempat itu ditempati oleh siapa. Kalau dia ahlu ibadah, ahlu zikir, itu aura barokahnya nempel. Makanya agama kita mengenalkan sejak awal, mau minum, mau tidur, mau pakai baju, mau pakai apapun, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Kenapa? Di situ ada barokah. Apa yang kita mulai dengan menyebut nama Allah, itu menjadi barokah. Ketempelan barokah. Masya Allah. Jadi sekarang sudah zaman modern, hal-hal yang dianggap tabu, yang dianggap gaib, sudah tidak gaib lagi. Sekarang yang dianggap gaib apa kira-kira? Masya Allah. Dulu bisa komunikasi, saya Indonesia, saudara saya di Jawa Barat, bisa nggak sih omong-omongan? Nggak mungkin. Sekarang pakai HP, ketemu tak berjarak, video call, walaupun di luar negeri. Dulu itu sesuatu yang gaib, nggak mungkin. Teknologi sekarang apa yang nggak mungkin hari ini? Masya Allah. Dunia ini merekam kita. Kemana kita berjalan, kemana kita melangkah, apa yang kita lakukan, besok itu dibuka rekamannya, masing-masing nonton. Ya Allah. Makanya para sahabat itu Masya Allah, mereka baru berdiri kalau Nabi berdiri usai sholat itu ya. Lalu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud haddahum 'ala shalah wa nahahum ayyan sarifu qabla insirafihi minas shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memotivasi para sahabat untuk mengerjakan salat dengan berjamaah. Salat kalian dengan berjamaah. Dan Nabi melarang mereka meninggalkan tempat duduk sebelum imam pergi. Bukan sebelum Rasulullah pergi, sebelum imam pergi. Jadi nek imam yang ana zikire, melo zikir tidak wajib. Semua orang punya kebutuhan.
Makanya imam nek iso zikire singkat. Kalau waktunya waktu sibuk. Tapi nek waktunya waktu mapan, kira-kira nyantai, ya sebisa mungkin bagaimana zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi melarang para jamaahnya yang mesti sholat 5 waktu itu berzikir, jangan sampai meninggalkan duluan sebelum imamnya meninggalkan. Paling tidak meninggalkan itu imam bergerak. Makanya kalau usai salat assalamualaikum, assalamualaikum, apakah imam itu langsung bergerak menghadap jamaah, bergerak menyamping ke utara, bergerak menyamping ke selatan? Karena ada memutar. Hadis itu ada macam. Pertama, memutar menghadap jamaah. Yang kedua, memutar 90 derajat ke kanan. Jadi menghadap ke utara. Kalau di sini. Memutar 90 derajat ke kiri, muternya ke kiri, menghadap ke selatan. Itu ada 3. Yang jarang panjenengan tahu, yang ke kanan. Mutar ke kiri, menghadap selatan. Itu ada hadisnya. Hadisnya sahih. Ada. Itu boleh. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu riwayat Muslim, ayyuhan nas, kata Nabi. Jadi falamma qada shalah asbala alaina biwajhihi faqala ayyuhan nas inni imamakum fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil insirafi. Rawahu Muslim. Ketika selesai salat, beliau Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi usai sholat, Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Selesai sholat menghadapkan wajahnya. Apakah langsung habis salam menghadapkan wajah itu? Apa nunggu beberapa saat? Ada beberapa golongan atau pengamalan, mari salam langsung menghadap ke jamaah. Apakah seperti itu? Nah, kita ada di sini. Jadi aku adalah imam kalian, kata Nabi. Fala tasbiquni birruku wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Aku ini imam kalian. Janganlah kalian mendahului aku ketika ruku, ketika sujud, ketika berdiri, ketika mau bubar selesai sholat. Jangan mendahului aku. Wala bil insiraf itu bubar selesai sholat. Jangan mendahului. Berarti kalau ada jamaah yang masih nunggu imamnya bergerak usai sholat, berarti termasuk mengamalkan kesunahan daripada sunnah Rasulullah SAW. Innal abda idza jalasa fi musallahu ba'da salat sallat alaihil malaikah subhanallah Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu. Jadi orang yang duduk di masjid setelah melaksanakan salat, masih duduk Pak seperti jenengan ini, ibu habis salat berjamaah masih duduk zikir, maka akan mendapatkan sholawat dari malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya dia. Ampuni dosanya dia. Alhamdulillah. Baru-baru akan masuk nih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa minas shalah qala astaghfirullah salasan. Nabi ketika usai menunaikan salat itu, Nabi mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Para sahabat ini loh, coba perhatikan, idzan sarafa minas shalah qala astagfirullah. Nabi usai menunaikan salat, Nabi mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira ucapan Nabi itu pelan apa keras? Sahabat tuh dengar ketika selesai salat Nabi mengucapkan astagfirullah. Berarti sahabat tahu tuh dari mendengar. Terus gampang-gampang. Jadi Nabi itu istighfarnya keras. Keras artinya apa? Imam Asy-Syafi'i mengomentari untuk memberikan pembelajaran kepada para sahabat
agar sahabat tahu zikir yang dibaca, yang diucapkan usai sholat. Lalu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau mereka para sahabatnya sudah hafal, Nabi tidak mengeraskannya lagi. Tapi itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam hadis, yaitu adanya, Nabi berzikirnya keras. Maksudnya keras itu diperdengarkan, jamaahnya dengar Nabi baca apa. Nanti masuk ke ranah ikhtilaf, khilafiyah. Karena nanti di dalam surat Al-Quran Al-A'raf itu zikir wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa duna jahri minal qaul. Zikir itu di dalam hati, di dalam diri, tidak mengeraskan suara. Nanti ada menggabung-gabungkan dari dalil-dalil itu. Bukan berarti meniadakan sama sekali, bukan berarti ngumbar seluruhnya sama sekali. Makanya saya tidak terlalu sependapat yang sebelum subuh itu keras-keras ada suara. Sependapat dan tidak sependapat. Sependapat kalau pengeras suara itu yang membaca Al-Quran atau yang membaca tarhim itu orang langsung. Orang, bukan tip, bukan flash disk. Orang langsung. Nah, dulu waktu saya masih di Makassar itu sempat ada kuis masjid-masjid di Makassar yang bersuara corong masjidnya sebelum subuh dan yang bersuara itu langsung orang, saya beri hadiah. Jadi direkrutlah para ustadz, para qori untuk membacakan ayat Al-Quran, untuk bersolawat langsung mereka sebelum subuh untuk syiar. Karena syiarnya ngandalkan tip sing ngomong, wong itu turu, mari nyetel tidur. Jadi setuju tidak setuju di situ. Jadi baiknya orang langsung. Jadi syiar insyaallah. Astagfirullah 3 kali. Jadi usai sholat itu astagfirullah. Dan ketika mengucapkan astagfirullah, itu posisi masih duduk tasyahud. Masih duduk tasyahud. Belum berpindah. Ini nanti saya akan percepat. Di dalam khususnya usai sholat maghrib, usai sholat subuh, 2 waktu. Usai maghrib, usai subuh, posisinya masih duduk tasyahud akhir. Apa yang dibaca? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Masih posisi duduk tasyahud akhir. Ditambah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Habis begitu baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu baru imam boleh bergerak dengan menyamping 90 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri, atau dengan 180 derajat menghadap ke jamaah. Itu usai istighfar 3 kali, tahlil sapu jagat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lalu Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Habis itu baru boleh berpindah, termasuk jamaah boleh bergeser. Untuk jamaah bergeser ke kiri, ke kanan, atau ke depan, jangan ke belakang. Kalau ke belakang, di belakang ada orangnya, sop belakang jenengan. Kalau mundur ke belakang, minta izin dulu, aku boleh mundur ya. Ke kiri ke kanan, kalau memang kosong kiri kanan, geser ke kiri ke kanan. Kalau ke depan maju boleh, itu karena sopnya dia. Jangan mundur karena sopnya orang di belakang.
Itu adab. Jadi kalau imamnya sudah bergeser tadi setelah baca tadi, makmum boleh, termasuk kebolehan bersalaman juga. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saiki kok dawa Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayya rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Itu tambahan-tambahannya saking ulama. Boleh, mau ikut doa. Kalau yang dari Nabi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pendek. Lanjut, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu minimal kalau selain subuh dan maghrib minimal assalamu dulu ke akhir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Minimal panjenengan istighfar 3 kali. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru setelah itu berubah posisi. Jangan habis salam langsung berubah, jangan. Lam yaqud illa bimiqdar ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Bila selesai salam, beliau tidak duduk kecuali sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, sebelum itu kan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullah. Astagfirullah itu pendek, kita kan panjang. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya. Itu dari ulama, sandarannya Quran hadis. Cuma yang asli usai sholat zikirnya astagfirullah itu. Apa boleh dengan yang panjang? Boleh. Itu kecerdasannya ulama. Karena banyak orang itu berzikir istighfar tidak konsen. Ucapannya istighfar, hatinya tidak istighfar. Apalagi pendek, sambil garuk-garuk lagi. Makanya dipanjangkan astagfirullahaladzim li wa li walidayya dan seterusnya. Pas bacaan itu agak panjang, ada yang nyantol di hatinya, nyadar, ya Allah, ampun ya Allah. Maksudnya begitu. Dipanjangkan itu supaya ada sambung dengan hati kita. Sedang istighfar mohon ampun kepada Gusti Allah. Aslinya pendek, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena agama itu tidak ingin memberatkan pada mulanya. Lalu berikut kalimat yang astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahfi. Kalimat itu pendek dan Allah mengampuni sebabnya bacaan tersebut. Subhanallah. Lalu berikut ini yang saya sebutkan tadi tentang usai sholat subuh dan sholat maghrib, ya, 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Umumnya biyadihil khairnya jarang disebut. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lengkapnya itu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ditambah Allahumma ajirni minan nar. Kalau jadi imam Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nah, usai itu baru boleh berpindah posisi. Imam menghadap jamaah boleh. Imam 90 derajat ke kanan boleh. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup, nah, terutama nanti ada kalimat zikir yang umum. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Yang pokok dalam zikir usai sholat, istighfar 3 kali,
lalu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33. Minimal panjenengan sibuk sekali istighfar 3 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Berdoa. Itu kalau waktunya mepet cepet banget karena sibuk, minimal itu. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Mau silakan Pak. Dalam salah satu hadis saya baca mengatakan bahwanya orang yang sedang sholat itu pada hakikatnya adalah sedang bermunajat atau berkomunikasi dengan Allah. Ya. Maka apabila di antara kalian ada yang membaca Al-Quran, pelan-pelan bacaannya supaya tidak mengganggu saudara kamu yang sedang sholat. Betul. Nah, Oke. di dalam hadis yang lain dikatakan zikir yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Artinya baca Al-Quran itu adalah zikir yang paling tingkatnya paling tinggi. Baik, alhamdulillah. Sekarang tanya saya, banyak di antara imam yang membaca zikirnya keras pakai mic lagi, sedangkan banyak makmumnya yang sudah masbuk. Yeah. Baik. Jadi yang melanggar hadis. Baik, sudah diterima, tangkap. Jadi hadis tentang zikir dan ada orang yang baca Quran itu tepuk seliro, ya saling menghargai. Dan saya pikir begini, jujur, kadang ada panggung, suara musik, kita bisa suara. Tapi kadang-kadang sesama muslim yang sama-sama zikir kok merasa terganggu. Ini bandingan awal dulu. Memang ada. Kalau ada orang baca Qurannya perlahan. Kalau dia berzikir, zikirnya perlahan. Itu saya tepuk seliro. Semua itu punya keutamaan masing-masing. Umar ketika Rasulullah SAW berangkat ke masjid, melewati rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar sedang membaca Al-Quran pelan. Pelannya membaca Al-Quran Abu Bakar itu di dalam rumah. Dan Nabi lewat rumah di luar. Nabi mendengar. Pelannya sapiro. Abu Bakar baca Qurannya pelan. Tapi Rasul lewat depan rumahnya dengar. Pelannya sapiro. Lalu melewati rumahnya Umar. Umar membaca Qurannya keras-keras. Dan Nabi di luar, banter suaranya. Ketika di masjid mereka jamaah, wahai Umar, engkau membaca Al-Quran keras sekali. Apa motivasimu? Saya ingin mengusir setan ya Rasulullah. Nah itu Umar punya motivasi. Abu Bakar, kamu baca Quran pelan. Saya khawatir mengganggu orang yang sedang tidur. Lembut Abu Bakar. Lembut. Saya khawatir mengganggu orang yang sedang tidur. Pelannya itu loh didengar Nabi di luar. Ya, gimana? Pelan, tapi Nabi kan dengarnya di luar, bukan di dalam. Pelannya sabiro. Itu jawaban Abu Bakar. Saya tidak ingin mengganggu orang yang sedang tidur. Maksudnya mengganggu tetangga. Nah kalau bacaan Abu Bakar segitu kedengar di luar, orang tidur di rumah kan terganggu sebenarnya. Kalau istilah pakai mengganggu. Lalu kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu. Wahai Umar, turunkan sedikit suaramu. Itu yang Nabi suka. Baina dzalika sabila, ambil yang tengah-tengah. Jadi kalau misalkan lagi waktu luang ada baca Quran, suaranya ya tartil lah, kalau Ramadan ada tartil gitu. Ada orang sholat sunnah, ya saling memahami. Saya pikir kalau sudah saling memahami tidak terganggu. Orang tadarus Ramadan panjenengan sholat sunnah, ya nggak ada saling mengganggu tuh ternyata. Tapi memang ada.
Kalau pada itu kan eventnya, oh ini kan musim tadarus Ramadan, sehingga hati kita lebih legowo, gitu kan? Kalau pas musimnya bukan Ramadan, beda lagi hatinya, nggak begitu legowo, gitu. Ya, akhirnya, ya kalau pas baca Quran tartil gitu, lalu ada orang bersuara, dipelankan suaranya sedikit, tepuk selera, itu terbaik. Lalu kalau usai sholat, zikir bersama, itu ada keutamaan. Pertama, kalau zaman Nabi, Rabb as-saut bizikri hina yansarifu shalah minal maktubah. Kebiasaan Nabi usai sholat, zikirnya keras. Itu hadis Nabi Muslim. Usai sholat itu zaman Nabi, Nabi biasa zikirnya keras, sehingga diikuti oleh sahabat. Sampai selesai doa, Nabi pulang, sahabat bubar. Kebersamaan jamaah itu dengan zikir bersama, selesainya bareng. Tapi ini zikirnya pelan-pelan, ucul dewe-dewe. Ora pati iso zikir. Itu dari sisi keutamaan. Tapi zikir masing-masing itu punya kekhususan. Mereka ingin menyampaikan komunikasi perseorangannya dengan Allah. Itu boleh. Nah, sehingga bagaimana kebijaksanaan hati kita menghadapi problem yang dihadapi di lingkungan tertentu. Kita mungkin tidak bisa ngatur orang lain, tapi kita bisa mengatur diri untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Karena masanya bukan masa kita ini sebagaimana Nabi berada di Gua Hiro menyendiri. Kita tidak bisa ibadah itu menyendiri. Bisa khusyuk nek sepaneng semua nek meneng kabeh iso khusyuk. Nabi dulu khusyuk ketika di Gua Hiro sendirian. Itu menyendiri. Tapi kemudian Nabi harus keluar dengan bersendiri. Bersendiri itu apa? Nabi bagaimana mengenal Allah dalam posisi sendiri, tapi di tengah halayak ramai. Sehingga khusyuk dalam ibadah bukan lagi menyendiri, tapi bersendiri. Bagaimana seseorang itu tetap bisa khusyuk walaupun pakai ruame lingkungannya? Nah, itu butuh proses, Jadi apa yang disampaikan dari tadi benar. Tapi di dalam pengaplikasiannya ini masuk ke ranahnya khilaf. Ada berpendapat sama sekali ya zikir itu ya harus pelan. Zikir itu tidak boleh dikeraskan. Ada begitu. Ada yang sesuai rekomendasi hadisnya keras, ya keras usai sholat. Kecuali zikir-zikir di tempat yang lainnya mungkin tidak keras. Kecuali pada komunitas tertentu, kumpulan majelis zikir, zikirnya dengan menyebut nama Allah, ya bareng-bareng mereka nyebut nama Allah. Kalau zikir ini kan majelis zikir, dengan ilmu kita bisa mengingat Allah. Demikian apa? Oh enggak, silakan. Mengenai bersalaman setelah sholat itu, Ustaz. Ya. Itu apakah itu sebetulnya itu setelah sholat langsung atau setelah zikir? Nah, yang kedua, kalau memang itu setelah sholat, saya tidak pernah lihat imamnya itu juga ikut salaman setelah sholat. Iya. Baik. Tadi sholawat apa? Setelah sholat. Baik. Salaman. Yang paling heboh itu justru ahli fatwa Saudi Arabia, yang konon selalu membid'ahkan orang salaman setelah sholat. Syekh Utsaimin, seorang ulama Saudi Arabia, beliau berfatwa, jika sebelum ke masjid, jika sebelum sholat tadi belum sempat bersalaman dengan sesamamu, usai sholat boleh engkau salaman. Itu pendapatnya orang sono yang biasa habis sholat salaman bid'ah itu. Beliau berpendapat kalau tadi sebelum sholat belum sempat bersalaman, maka usai sholat silahkan bersalaman. Gitu. Nah, kalau tadi yang saya urai itu kan adab.
Karena ini waktunya kita ini habis sholat berzikir, minimal selesaikan istighfar ping 3 kali. Allahumma anta salam, baru silakan salaman. Tapi usai salam langsung disodori salaman, jangan ditolak. Maksud orang baik, baik. Jangan dilihat langsung dari sisi hukum, kau oleh salaman, tapi lihatlah maksud baik orang. Ojo salaman, dia punya maksud baik loh, nyambungkan silaturahim. Terimalah dengan baik. Itu yang disebut dengan bersendiri. Hatimu ingat Allah, tak akan terganggu dengan apapun. Maka orang kalau sudah sering latihan komunikasi dengan Allah, sambil ngobrol iso zikir. Makanya dulu kan ada torikoh. Pertama la ilaha illallah jadi keraskan, pakai gerakannya la ilaha illallah. Orang gila itu gerakannya. Itu tahapan awal. Berikutnya zikirnya berikutnya Allah illallah. Berikutnya getaran hati. Kita komunikasi dengan orang, ngobrol, hatinya tetap zikir, tidak terganggu. Jadi kalau disalamin orang, terima. Paling tidak gampangnya, orang ini maksud baik, bersaudara, nyambungkan, terima. Gak usah sholat itu permusuhan. Jadi memang tepo soliro. Jadi memang tidak saklek pengambilan dasar dari dasar hukum yang ada untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan dalam kehidupan. Tidak perlu saklek. Mesti karena itulah ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang tidak boleh itu karena berbeda langsung bid'ah. Itu saya nggak boleh. Jika habis sholat dikeraskan bid'ah, kok iso bid'ah? Ono dalile kok bid'ah. Bid'ah itu suatu amalan yang tidak ada dalil. Dalil khusus nggak ada, umum pun nggak ada. Lalu melakukannya itu bid'ah. Nek ono dalil nggak bid'ah, cuma beda pendapat. Terus gitu aja kok repot. Saya habis sholat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Mudah-mudahan kita semua jamaah diberikan sehat, perlindungan, pertolongan anak kita soleh. Itu terus Al-Fatihah. Pertanyaan, oh no, dalilnya dari Nabi. Apakah Nabi pernah berbuat seperti itu? Jawab, enggak, oh no. Apakah bid'ah? Nanti dulu. Kalau sama ngomong bid'ah, tanya Ini kan hasil daripada pembelajaran hadis. Hadisnya apa? Siapa yang membaca surat Al-Fatihah dan dia punya doa di dalamnya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hadis Muslim. Lalu dirangkum, mari kita berdoa atau mudah-mudahan doa-doa kita diterima Allah. Al-Fatihah. Kan gitu. Contoh Nabi boten enten. Tapi sabda Nabi tentang keutamaan surat Al-Fatihah ada. Kalau engkau tidak pendapat, ya sudah. Tapi jangan suka membid'ahkan yang berbeda, gitu kan? Yang berbeda itu punya dalil ternyata, gitu loh. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita harus belajar untuk legowo di dalam menyikapi setiap perbedaan. Dan insya Allah setiap yang berbeda itu punya dalil. Walaupun kita tidak sependapat dengan dalil yang dia pakai, cara pemahamannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lana wa lakum. Ini belum rinci sebenarnya karena waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah memberkahi jalan hidup kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina. Ya Allah, baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Engkau baikkan pula jalan hidup anak-anak kami, anak keturunan kami. Engkau baikkan pula ya Allah nasib bangsa
Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilil haqq wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.